Tidak ada satupun Islam yang dapat menjawab ini. Bukti bahwa Al-Quran itu memang benar ciptaan dan karangan-karangan Muhammad saja. Mana pembuktiannya? Kita lihat ya kekeluruhan Islam ini saat menjabarkan Roh Kudus beda dengan kita bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong dan menyertakan hamba-hambanya untuk kembali kepada pribadi Kristus. Namun kita lihat siapa Roh Kudus di dalam Islam ya. Siapa yang berbicara kepada Maria? Sebagaimana saya tunjukkan pada Al-Quran 6:101, bahwa di sana Allah tidak bisa memiliki anak kecuali bila ia mempunyai istri yang bisa ia setubui. Agar tapi Al-Quran juga memberitahu kita kalau Maria itu perawan ketika ia sedang mengandung Yesus. Atau Isa sebutan untuk Yesus di Al-Quran. Oke, kita bisa melihat dalam ayat. Ya, yaitu di dalam Al-Quran nomor 3 ayat 47. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun menyentuhku?" Ia Allah berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Coba diperhatikan ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini, di sini Maryam mengatakan kata-kata "Ya Tuhanku", berarti dia berbicara dengan Tuhannya. Ya, akan tetapi di sini kita akan membuktikan bahwa ini adalah karangan daripada tangan Muhammad. Nah, bentar ini kaum muslim akan memberitahu Anda bahwa yang berkata pada Maria itu adalah Gabriel atau Jibril. Nah, pasti alasan muslim nanti akan mengasih tahu, oh yang ngomong itu Jibril, yang ngomong itu Jibril. Ingat, hari ini kita teman-teman bukan sedang membaca Alkitab ya, tapi kita ikuti pemikiran-pemikiran muslim ini yang sangat tidak benar dan sesat lagi masa saat ini ya. Kita ikuti kisah ini dalam Al-Quran, jangan tercampur aduk, oke? Oke, dalam buku ini saya akan merangkan kepada kalian bahwa kitab ini adalah karangan Muhammad, tidak jelas dalam menjelaskan Roh Kudus. Kaum muslim juga akan memberitahu Anda kalau Maria sebenarnya sedang berbicara dengan Roh Kudus. Itu pasti alasan mereka yang menampakkan kepadanya dalam rupa malaikat Jibril, yang tidak bisa mereka beritahu bahwa Al-Quran ini tidak pernah menamai malaikat tersebut Jibril sebagai pihak yang berbicara kepada Maria. Nah, di sini ada kegabrulan, ya, kegabrulan bahwa penyampaian daripada Jibril sendiri kepada Maria yang mereka katakan, muslim-muslim katakan ini adalah Roh Kudus, akan tetapi Roh Kudus ini justru berbicara tentang dirinya seakan-akan dirinya adalah Tuhan. Mana pembuktiannya? Oke, mari kita analisis ayat tersebut dengan terus cermat. Ini saja sudah menunjukkan pada kita bukti bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Perhatikan berikut ini. Maria memanggil Roh Kudus. Ya, dengan kata-kata ruhana dan itu pasti bergender laki-laki. Di mana Maria memanggil, "Ya Tuhanku Rabbi." Tetapi yang berbicara mengatakan kepada Maria tersebut bahwa ianya adalah seorang utusan. Maria memanggil Tuhan, tapi si Tuhan itu malah bilang dirinya utusan, teman. Nah, mana buktinya? Ini kita bisa meninjau dalam ayat Quran 19 ayat 19. Lalu ia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril kepadanya, maka ia menampakkan diri dalam bentuk manusia sempurna ke hadapan Maria. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan kamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki suci. Sepanjang Maria menyebut Roh Kudus sebagai Tuhanku, dan anggaplah kalau itu adalah Allah, lalu mengapa Allah menyebutkan dirinya sebagai orang ketiga? Mengapa ia berkata demikianlah Allah? Nah, ini Allah ini manggil Allah yang mana lagi? Ini kata-kata demikian, ini Allah lagi beritain Allah yang mana lagi nih? Nah, demikian Allah menciptakan. Dan kenapa bukan demikian aku yang menciptakan? Nah, seharusnya kan ayatnya, bunyinya, demikian aku menciptakan. Kenapa di dalam bunyi ayat tersebut tersebutkan bahwa demikian Allah yang menciptakan. Dan disinilah bukti bahwa ini adalah karangan manusia. Gitu ya, muslim-muslim tak akan bisa menjawab ini. Pasti muter-muter dan kemudian tidak ada jawaban.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan menjawab buku-buku fitnahan yang diciptakan oleh Christian Prince dan kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Di mana situ dia akan membangun polemik yang tanpa keilmuan dia membahas Al-Quran. Dan di sini dia akan menelanjangi dirinya sendiri, teman-teman. Nah, lalu apa yang dipolemikkan Bang Daman? Yang dia polemikkan yaitu di surah Al-Maryam. Nah, bisa kita lihat di sini di Al-Maryam di Ali Imran kalau nggak salah ya. Nih ayatnya. Nah, di dalam Ali Imran disinilah yang menjadi permasalahan bagi si Christian Prince ya, yang gagal memahami ayat tersebut. Nah, mari kita jelaskan di mana ayat di sini. Qalat, siapa yang berbicara? Maryam. Wahai Tuhanku Rabbi, anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Nah, ini kita bahas dulu polemik yang dia timbulkan di otaknya. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus ini hanyalah karangan Muhammad dengan versinya sendiri. Tidak ada yang dibenarkan ya dalam pemahaman kekristenan. Bagaimana agama yang lahir abad 7 mencoba mengkritik justru menceritakan sesuatu yang sangat bermasalah katanya ya. Oke. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki yang menyentuhku? Dia Allah berfirman, demikianlah Allah. Ini Allah berfirman katanya, terus demikianlah Allah. Nah, tadi Maryam memanggil ya, karena kan secara pemahaman bahwa Roh Kudus ataupun Jibril datang kepada Maryam memberitahukan akan ada anak lahir daripadanya. Dan Jibril juga dalam beberapa ayat mengatakan bahwa dia utusan Tuhan. Lalu ketika Jibril datang kepadanya, apa yang dipanggilkan Maryam terhadap Jibril menurut dia nih, wahai Tuhanku. Berarti sama seperti ajaran Kristen sebenarnya, akan tetapi Muhammad salah menuliskannya versi dia. Maksudnya bahwa Maryam menuhankan Roh Kudus. Mana buktinya? Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Lalu dia membangun polemik lagi. Dialah Allah berfirman, demikianlah Allah. Nah, ini si Allah ngomong dengan si Allah yang mana lagi? Kenapa bunyi ayatnya tidak dialah Allah berfirman, akulah yang menciptakan apa yang aku kehendaki. Nah, sekarang daripada kita jawab hal itu, kita lihat dulu apakah benar ya rasul-rasul itu menyampaikan firman, tidak butuh menjadi kedagingan ya. Tidak butuh menjadi kedagingan ya, menjadi wujud manusia, firman yang menjadi wujud manusia, ataukah segala firman itu diberitahukan daripada perantara malaikat Tuhan. Kita lihat dalam kitab mereka sendiri ya. Dalam Galatia 3:19, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Untuk menunjukkan apa teman-teman? Bahwa di dalam kitab mereka sendiri juga mempercayai bahwa setiap hukum daripada Tuhan dan setiap yang berlaku yang diturunkan oleh Tuhan itu melalui perantara malaikat. Lalu malaikat yang mana nih kan gitu? Sesuai dengan penjabaran Islam bahwa pengantara ataupun si receiver penerima firman itu dapat info daripada malaikat untuk memberitahukan kepada umat-umatnya. Lalu kalau penjabaran mereka ya bahwa datang kepada Maria itu Roh Kudus. Ya, kepada Maria itu Roh Kudus dan Maria sendiri menuhankan Roh Kudus. Mana buktinya? Di dalam ayat yang kita buka di samping ini. Padahal kita harus tahu dulu konteks penyampaian firman. Dalam bahasa Arab mengenal dengan yang namanya makiyah kaul dan hikayatul lafdi. Apa itu makiyah kaul ataupun hikayatul lafdi? Artinya memalingkan bahasa dengan lisan kita. Mana contoh? Hikayatul kaul. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia namanya titik dua ataupun mengutip perkataan. Ataupun menyampaikan langsung dengan versi lisan kita. Itu sistem info. Mana buktinya Bang Daman? Contoh, saya mau ngomong kepada si Susi melalui si Rani. Saya bilang ke Rani, bilang ke Susi, aku sangat mencintainya. Si Rani punya dua hal memberitahukan info, cara memberitahukan info ini.
dengan memalingkan bahasa saya dengan versi asli omongan saya, disertai tanda kutip dalam bahasa Indonesia, ataupun memberitahukan versi lisan dia. Kalau versi lisan dia bagaimana Bang Daman? Dia akan datang, wahai Susi, si Daman sangat mencintaimu. Jadi saya akan memberitahukan orang ketiganya. Oke. Metode kedua yaitu si Susi datang, si Rani datang kepada si Susi. Susi tahu nggak? Daman tadi bilang kepadaku, aku sangat mencintai si Susi. Kalau dalam bahasa kita ada yang namanya titik dua, tanda kutip. Tanda kutip. Untuk memalingkan bahasa secara originalnya info tadi. Original info versi si dasar penyampaian info. Maka apa yang sulit daripada ayat ini? Ketika Jibril datang kepada Maria, benar dia utusan Tuhan. Lalu dia memberitahukan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Lalu Maria berseru kepada Tuhannya, ya Allah, engkau akan mengemban aku satu beban, aku akan mempunyai anak. Dan anak itu akan menjadi rasulmu. Benar. Lalu bagaimana Tuhan, aku akan melahirkan sedangkan aku tidak punya seorang laki-laki. Lalu Jibril, sama seperti metode penyampaian info tadi, Jibril mengatakan, dialah Allah. Paham maksudnya? Ini Jibril datang ke Maria nih. Kalau Jibril ngomong, akulah Allah yang menciptakan dan menciptakan apapun yang aku kehendaki, maka nanti Maria akan menyembah Jibril. Sedangkan tadi Jibril adalah sebagai utusan Tuhan doang untuk memberitahukan info ini terhadap Maria. Wahai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Siap Jibril. Dan engkau akan mengandungnya dan itu akan menjadi seorang rasul utusan setelah Musa misalnya. Lalu Maryam berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bukan kepada Jibril. Bagaimana aku akan punya anak, aku nggak punya laki. Lalu dikatakan, hei Maria, jangan khawatir. Makanya Jibril menyampaikan info bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini sesuai kehendaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia memberitahukan dengan versi info lisannya dia, bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi ini sesuai kehendaknya. Fa innama yaqulu lahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak segala sesuatu akan terjadi. Bahkan dirimu Maria lahir tanpa lahir Yesus ataupun lahir Isa Al-Masih tanpa seorang bapak pun itu tidak mustahil. Akan tetapi kodratnya tetaplah kodrat manusia. Karena kalau kita bertanya, jadi udah paham ya teman-teman ya, bahwa di sini dialah Allah berfirman. Benar. Jibril memberitahukan bahwa firman daripada Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Lalu apa yang mustahil padanya? Apapun yang dia mau, innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia bilang jadi terjadi. Nggak ada yang mustahil tidak terjadi. Dengan versi lisan dia. Tadi kita bisa memahami kata-kata Rani setelah disampaikan oleh Daman. Daman menyampaikan, aku mencintainya si Susi ya. Si Rani datang, tahu nggak kau Susi, dia mencintai kamu. Kalau Susi bilang, aku mencintai kamu, nanti si Rani bingung, hah? Lu cinta gua? Kan gitu. Maka sistem menyampaikannya bisa dengan dua. Dia si Daman mencintai kamu, atau menyampaikan dengan kata-kata, tadi Daman ngomong gini, aku sangat mencintai Susi. Bisa. Namun metode yang digunakan sekarang, metode penyampaian dengan lisannya Jibril. Jadi Jibril menjelaskan kepada Maryam bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apapun yang dikehendak semuanya akan terjadi dan berlaku. Kenapa begitu sulit untuk memahami? Menunjukkan apa? Bukankah di situ ada titik dua tanda kutip untuk menunjukkan apa? Bahwa inilah perkataan Allah, bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Saya aja bisa ngomongin dia karena saya ingin menyampaikan ini. Saya menyampaikan orang ketiga karena saya ingin memberitahu info ini. Sama seperti Jibril, kalau dia ngomong akulah yang menciptakan langit dan bumi, maka Maria akan menyembah Jibril, dikira Jibrilnya Tuhan. Ya, gitu teman-teman. Nah, kalau kita meninjau daripada born of Jesus, kelahiran daripada Yesus,
Sedangkan yang ditampakkan, misalnya kita melihat, kita kodratnya sama. Mau dia lahir tanpa ibu bapak, ya seperti Adam, tetaplah manusia. Mau dia lahir tanpa bapak, tetap dia juga manusia. Karena Islam dalam chipset akalnya itu bisa membedakan mana manusia, mana ciptaan. Karena pada satu waktu tidak akan dipercaya ciptaan adalah pencipta, pencipta adalah ciptaan. Itu rusak otak kita. Makanya dalam ayat ini mengajarkan kita itu tentang ilmu sastra bahasa, tentang gaya berbahasa. Dalam bahasa Indonesia ada gaya berbahasa ini, di dalam bahasa manapun ada gaya berbahasa ini. Lalu kenapa hal ini dipolemikkan kalau bukan hanya karena ingin mencari kebencian? Itu dia teman-teman. Ya, begitu dia penjelasannya. Kalau kita menjelaskan, coba Kristen buktikan kalau Yesus Tuhan. Mereka akan mengatakan, iya dia Tuhan karena datang dari langit. Dari mana kita konfirmasi itu Yesus datang dari langit? Itu satu. Dan dari mana lo tahu kalau dia itu benar-benar dari langit? Kalau soal tulisan bisa tinggal tulis Daman datang dari langit. Tapi soal pembuktian belum tentu bisa. Selanjutnya, ketika nabi-nabi lain bermukjizat, Nabi Musa bermukjizat, Yesus juga bermukjizat. Lalu apa beda mukjizat Yesus dengan Nabi Musa? Apa yang dilakukan Nabi Musa tidak bisa dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus tidak bisa dilakukan Nabi Musa. Lalu apa perbedaan kedua mukjizat ini sehingga Musa tidak bisa disembahkan, sehingga Yesus bisa disembahkan? Lalu mereka akan mengatakan, wah dia datang dari surga. Bukankah dia tidak punya bapak? Dia itu dari perawan yang suci, maka bapaknya adalah si bapak itu sendiri. Itu kegabrulan berpikir. Misalnya kita tunjukkan bukti kalau Yesus Tuhan. Iya bang, dia dari sperma yang suci. Dia bukan dari sperma, dikandung dalam rahim. Pernyataan dikandung dan di dalam rahim, kamu sedang menjelaskan bahwa Yesus manusia, bukan Yesus Tuhan. Kalau kamu ingin mengatakan Yesus Tuhan, kamu akan mengatakan, bang, Yesus itu Tuhan, dia tidak dikandung dan tidak dilahirkan. Baru pembuktian terhadap Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kamu bilang dia dikandung, maka otak akan mengatakan, tidak mungkin yang namanya, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan juga Tuhan menciptakan manusia, agar manusia bisa melahirkan pencipta. Itu kesalahan otak. Kita akan mengatakan tujuan manusia diciptakan adalah untuk melahirkan pencipta. Karena ada Maryam di situ, yang manusia ciptaan Tuhan untuk melahirkan pencipta. Itu meledak otak kita dalam berpikir. Baru namanya polemik di dalam akal. Bukan mencoba-coba cari polemik hingga kemudian kalian tidak tahu maksud daripada apa yang kalian pertanyakan sendiri. Buktinya buku yang kita baca tadi aja belibet, bahasanya itu belibet. Saya aja harus mencerna ini orang sebenarnya bertanya apa. Nah, itulah oten-otennya yang tidak mau menerima kebenaran, maka mereka sendiri akan tersesat dengan jalan mereka sendiri. Kita tidak perlu heran dengan hal tersebut ya teman-teman ya. Nah, coba sebutkan Yesus Tuhan, dia mati dan bangkit, adanya mati saja itu sudah tidak bisa dipercaya sebagai Tuhan. Karena yang namanya Tuhan memberikan kehidupan, si pemberi kehidupan tidak boleh ada yang namanya kematian. Kalau adanya kematian, lalu bagaimana kehidupan? Siapa yang mempertanggungjawabkan kehidupan setelah saat dia mati tersebut? Ya teman-teman, itulah kegabrulan yang tidak bisa mereka luruskan dalam polemik akal mereka sendiri. Oke, tanpa kita perpanjang, simak terus daripada channel Bang Daman menjawab segala syubhat, fitnahan oten untuk memurtadkan manusia dengan membawa Al-Quran dan menyelewengkan makna Al-Quran. Saya Daman Huri, izin pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.